Servus, kembali lagi di channel Holy Baget. Dan hari ini aku pengen bahas tentang pajak di Jerman. Nah, pernah kalian lagi ngumpul-ngumpul sama keluarga nih misalnya, atau lagi sama teman-teman kalian, abis itu ada yang puji kalian, "Wih, hebat ya, kamu kuliah di Jerman ya, nanti kamu bakal kerja di Jerman dong, gaji pasti gede." Abis ditanya gitu, tiba-tiba ada orang lain lagi yang jawab, Video Holy Baget bilang kerja di Jerman pendapatannya bisa 1 M ya? Emang bener ya? Bukannya meskipun dapat segitu pajak gede banget? Bukannya kalau nggak salah orang-orang bilang itu pajaknya dipotong sampai 50%? Nah, pernah nggak kalian kayak gitu? Nggak tahu sih apa kalian pernah ngalamin apa enggak. At least kalau aku nggak pernah. Iya, tapi anyway, kalian pasti ada yang bertanya-tanya apa bener pajak di Jerman itu gede banget. Nah, sebelum aku jelasin tentang pajak di Jerman, aku pengen jawab dulu pertanyaan, emang bener ya gaji kalian bakal dipotong pajak besar banget? Jawabannya iya dan tidak. Iyanya adalah potongannya memang lumayan besar, tidaknya adalah bukan pajaknya yang besar. Nah, jadi begitu misalkan kalian pertama kali daftar kerja nih. Daftar kerja kan pasti ada tanda tangan kontrak, gajinya berapa. Nah, gaji yang tertulis itu adalah biasanya bruto. Bruto yang artinya masih kotor, belum dipotong apa-apa, dan pas jadi neto ya tentunya bakal dipotong banyak hal. Nah, pengeluaran ini secara garis besar bisa dibagi jadi dua. Yang pertama adalah Steuer, dan yang kedua adalah Sozialabgaben. Nah, apa itu Steuer dan Sozialabgaben? Mungkin akan lebih jelas kalau misalkan aku kasih tahu perintilannya itu isinya apa aja. Nah, sekarang kita mulai dulu dari Steuer atau pajak. Nah, yang pertama adalah Lohnsteuer. Lohnsteuer atau pajak penghasilan di Jerman itu adalah pengeluaran pajak kalian yang harusnya biasanya paling besar. Dan pajaknya itu sebenarnya berada di antara 14-42%, tapi sistem pajak di Jerman itu namanya linear progresif, yang artinya bukan kalian bayar sesuai dengan grafik yang aku tampilkan di sini. Nah, jadi sistem penghitungannya di Jerman itu ada yang namanya Steuerfreibetrag sebesar 9.000 kurang lebih sekarang ya. Nah, jadi kalau misalkan pendapatan kalian di bawah 9.000, kalian bebas dari yang namanya Lohnsteuer. Caranya perhitungan itu gimana? Nah, sekarang aku ambil contoh aja ini kan berdasarkan grafik ini jadi sebenarnya lumayan secara garis besar, bukan yang paling detil kebenarannya banget. Nanti aku bakal kasih tahu cara ngitung yang terbaiknya gimana. Nah, tapi untuk kalian mengerti aja, misalkan kalian punya pendapatan 60.000 euro per tahun. Dari pendapatan bruto kalian, 9.000-nya itu bebas pajak. 9.000 atau aku gampangin 10.000 euronya itu bebas pajak. Artinya kalian tinggal dipajakin 50.000 euronya. Nah, 50.000 euro, kalau misalkan kalian baca di tabel ini, bukan berarti kalian langsung bayar sebesar 35%. Sedangkan kalian bayar itu kira-kira di tengah-tengahnya, dari batas kalian nggak bayar pajak 10.000 euro sampai 50.000 euro, di tengah-tengahnya. Artinya 10% ditambah 35% dibagi 2, terus tinggal dikali sama 50.000, terus dapatlah segini pajaknya. Nah, mungkin kalian bingung, nanti aku bakal kasih tahu cara ngitung paling gampang. Yang kedua itu ada namanya Kirchensteuer atau pajak gereja sebesar 9%. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya, kira-kira aku kan agamanya sekarang bukan Kristen, bukan Katolik, kenapa aku mesti bayar pajak gereja? Nah, kalau misalkan kalian pas datang ke sini terdaftar sebagai agamanya sebagai Kristen atau Katolik, kalian akan mesti bayar yang namanya pajak gereja. Tapi kalau misalkan dari awal pertama kali kalian datang ke sini, kalian daftarnya bukan agama-agama itu, kalian tidak perlu bayar 9% ini. Nah, yang ketiga adalah Solidaritätszuschlag. Nah, ini apa sebenarnya? Ini adalah uang solidaritas dan digunakan untuk apa sebenarnya? Jadi pemerintah Jerman itu adalah pemerintah yang bisa dibilang cukup baik, karena uang ini nantinya akan digunakan untuk membantu negara-negara di Eropa, khususnya Eropa Tengah, Eropa Timur, Eropa Selatan, yang mungkin secara finansial kurang baik dan membutuhkan bantuan Jerman. Nanti uang itu akan dipakai untuk itu. Selain itu juga dipakai untuk membantu persatuan Jerman gitu. Mungkin kalau misalkan ada beberapa negara bagian Jerman yang mungkin bisa bilang lebih kurang, dan mereka akan mendapatkan bantuan itu juga. Yang pasti uang itu akan dikelola pemerintah Jerman untuk melakukan suatu kebaikan. Nah, oke, itu tadi tentang pajak-pajak yang harus kalian bayarkan di Jerman. Nah, sekarang pertanyaannya apa aja Sozialabgaben atau pengeluaran kalian yang lain lagi yang harus kalian bayarkan. Nah, Sozialabgaben ini sebenarnya ditujukan untuk diri kalian sendiri juga. Nah, yang pertama adalah Krankenversicherung. Krankenversicherung adalah asuransi jiwa bisa bilang ya. Nah, besarnya asuransi jiwa ini itu sekitar 14,5% sebenarnya dari gaji kalian. Tapi kalau misalkan kerja di Jerman itu biasanya separuhnya itu dibayarkan oleh perusahaan kalian. Jadi artinya kalian bayarkan itu tinggal 7,3%. Asuransi jiwa ini wajib banget, dan kalau seandainya kalian nggak punya pun kalian bisa bangkrut kalau misalkan kalian sakit yang parah banget. Itu biayanya bisa mahal banget kalau misalkan kalian nggak punya asuransi. Dan sedangkan kalau kalian punya asuransi, pernah ada di lingkungan aku beberapa orang yang pernah masuk rumah sakit, dioperasi, dan mereka cuma perlu bayar 10 euro per malam. Jadi kalau misalkan habis operasi terus perlu
opnam sampai 1 minggu, ya artinya cuma perlu bayar 70 euro. Bayangin operasi 70 euro totalnya, berikut nginep 10 euro per malam. Buat kalian yang mau ngirit, misalkan ngunung kalian lebih mahal dari 300 euro, ya kalian nginep aja di rumah sakit. Oke, bercanda aja, jangan kayak gitu ya. Pokoknya yang pasti 10 euro per malam. Nah, selanjutnya abis itu ada yang namanya Rentenversicherung atau asuransi pensiun atau uang pensiun. Nah, kalian harus bayarkan uang pensiun ini yang nantinya kalian bisa dapat kembali lagi kalau misalkan kalian sudah pernah bayar Rentenversicherung ini minimal 5 tahun. Nah, berapa besar Rentenversicherung ini? Biasanya besarnya 18% dan biasanya separuhnya juga ditanggung oleh Arbeitgeber atau perusahaan kalian. Artinya kalian cuma perlu bayar 9,3%. Nah, seandainya kalau misalkan kalian nggak pengen tua, nanti masa tua kalian di sini, kalian pengen pulang Indo misalkan 10 atau 20 tahun lagi, nanti kalian akan bisa dapatkan kembali uang pensiunan kalian. Selanjutnya ada yang namanya Pflegeversicherung. Pflegeversicherung itu besarnya 1,5% dari gaji kalian dan kalian harus bayarkan itu juga. Jadi apa itu Pflegeversicherung? Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris adalah care insurance. Nih, jadi misalkan kalau misalkan kalian kecelakaan nih, amit-amit kecelakaan mobil, habis itu kalian sampai nggak bisa jalan lagi. Mungkin kalian jadi nggak punya pekerjaan gara-gara kalian sakit itu. Terus mungkin kalian juga perlu bantuan orang, perlu bayar orang, atau misalkan pengeluaran kalian yang pasti lebih besar daripada pemasukan kalian. Di sini asuransinya bisa bantu untuk memberikan uang tergantung seberapa parah kalian. Nah, setelah itu ada yang namanya Arbeitslosenversicherung. Di sini juga kalian harus bayar sekitar 1,sekian%. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau misalkan ketika kalian misalkan dipecat, amit-amit ya, dipecat dari suatu dari pekerjaan kalian, terus kalian nggak punya pekerjaan. Nah, di sini kalian bisa dapat Arbeitslosengeld atau uang pengangguran. Tapi besarnya tergantung juga. Tapi kalian juga bukan berarti bisa menganggur sampai 5 tahun semau-maunya kalian. Berapa lama kalian bisa dapat Arbeitslosengeld ini tergantung kalian udah pernah bayar berapa lama. Misalkan kalian udah pernah bayar selama 2 tahun nih, nah nantinya kalian bisa dapat Arbeitslosengeld selama 1 tahun. Jadi kira-kira setengah dari yang. Nah, coba ya sekarang kita hitung 3 macam gaji. Nah, di sini aku coba ngitung pakai salah satu website yang lumayan ternama, tapi nggak aku sebut websitenya apa karena tidak di endorse. Tapi di sini kalian juga bisa lihat juga apa nama websitenya sebenarnya. Nah, coba misalkan kita contoh sekarang ambil gaji seorang fresh graduate bachelor, kira-kira bisa dapat 45.000 euro per tahun contohnya ya. Dan langsung aja Steuer kelas 1, di sini kelasnya ada 6. Mungkin kalau mau dijelasin di video lain bisa beda lagi, tinggal tulis aja komentar di bawah, aku bakal jelasin lagi kalau misalkan kalian pengen tahu. Bundesland contohnya apa tinggal dibayar, terus kebut ya berapapun lah ya, contohnya misalkan 99, mungkin terlalu muda ya, 90, anak anggaplah belum punya, Kirchensteuer anggaplah nggak bayar. Terus Rentenversicherung kalian pada umumnya gesetzlich atau dari pemerintah, Krankenversicherung dari pemerintah. Dan Zusatzbeitrag ini biasa ada listnya, kalian asuransinya apa, terus berapa persennya tinggal dimasukin aja. Dan di sini kalian bisa langsung lihat bruto seorang fresh graduate dari 45.000 per tahun, neto kira-kira dapat segini 28.300, di mana kalian bayar untuk Lohnsteuer itu 7.000 sekian. Dan kalian bisa hitung sendiri persennya berapa persen ya, 7/45 itu mungkin kira-kira sekian belas persen ya. Tapi jangan lupa masih ada bayar untuk Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Artinya kalian di sini dapat 28/45 itu jadi 62%, artinya kalian dipotong pajak, dipotong pengeluaran lain-lainnya itu sekitar 38%. Nah, sekarang coba anggaplah kita hitung sekali lagi, misalkan kalian udah punya pengalaman cukup banyak, kalian dapat dan kalian ternyata sukses nih, gajinya bisa sampai besar, sampai 100.000 per tahun. Posisi kalian lumayan tinggi dan ternyata kalian dapat neto 56.583.000, artinya kalian dipotong pajak sekitar 43,5%. Dan itu ternyata nggak beda jauh ya sama yang tadi itu. Yang tadi kan 30 sekian persen. Dan kalau misalnya sekarang kalian penasaran Müller itu bayar pajak itu kira-kira berapa sih? Ya kalian tinggal Google Müller itu gajinya berapa. Setahu aku dia dapat 14,5 juta euro
per tahunnya, dan artinya dia bayar pajak aja itu udah 6,8 juta euro ya kalau dia bayar pajak, harusnya dia bayar. Nah, kalian udah lihat tadi, jadi kalau misalkan kalian punya pendapatan bruto berapa sampai jadi neto, memang pajaknya gede banget. Kalian bakal dipotong besar banget, bisa hampir 50%, hampir ya, meskipun nggak sampai, mungkin biasanya 40 sampai 45%. Tapi meskipun pengeluaran itu besar, contohnya tadi social abgaben totalnya kira-kira 20% itu adalah buat kebaikan kalian karena itu adalah asuransi. Dan yang kedua juga 5,5% adalah biaya solidaritas yang berfungsi untuk menolong orang-orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Dan baru 15-20%-nya itu kalian harus membayar pajak, dan pajaknya itu pun bisa diminta balik mungkin sedikit dari loan Steuererklärung nantinya. Jadi kalian jangan sakit hati kalau misalkan melihat angka dari bruto ke neto itu dipotongnya besar banget. Kita harus tetap bersyukur berapapun gaji yang kita dapat. Kalau misalkan pengen dapat lebih gede, tentunya kalian harus kerja lebih keras lagi. Segini dulu video aku, semoga videonya bermanfaat. Buat kalian pengen request video-video lain, jangan lupa tulis komentar di bawah kalian. Kalau ada sharing juga tentang gaji atau pertanyaan, juga boleh tulis komentar di bawah. Jangan lupa juga share dan juga subscribe. Semoga video bermanfaat. Sekali lagi, sampai ketemu di video selanjutnya. Servus.